perkenalkan, saya Bunga Merozianti, saya berasal dari MBIFP tahun 2024. Untuk berita yang akan saya bahas sendiri, mungkin bagi kalian itu sudah tidak asing, ataupun mungkin kalian sudah cukup sering mendengarnya, karena ini sangat sering muncul di sosial media, entah itu di Twitter, TikTok, Instagram, ataupun di timeline berita manapun, di mana ini adalah kasus di mana Bupati Pati disorot tentang kenaikan PBB picu aksi demo warga. Sebelum itu, mari kita lihat berita tentang Bupati Pati yang disorot kenaikan PBB picu aksi demo warga tersebut. Kita pegang janjinya, kita tunggu sampai duduk-duduk, minum-minum, monggo. Kita tunggu. Untuk kembali ke tempat tinggalnya masing-masing. Sekali lagi, kami dari pihak kepolisian bukan mau bermusuhan dengan Anda.
Bagaimana tanggapan kalian tentang berita tersebut? Cukup menegangkan bukan? Karena atas keputusan dari bupati tersebut itu sangat memicu amarah warga, bahkan mahasiswa ikut turun tangan dalam demo tersebut. Sebelum membahas tentang lanjut, akan saya jelaskan terlebih dahulu latar belakang dari masalah ini. Yang pertama adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Ini adalah salah satu masalah utama yang membuat warga dan para mahasiswa unjuk rasa demo terhadap Kabupaten Pati tersebut, di mana pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sendiri merupakan salah satu sumber pendapatan utama bagi pemerintah Kabupaten Pati. Penerimaan dari PBB digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, serta layanan publik. Pada tahun 2025, Bupati Pati Sudewo menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2025 yang menetapkan kenaikan tarif PBB P2 hingga 250%. Salah satu kunci utama dari demo tersebut adalah kenaikan tarif PBB P2 hingga 250%. Kebijakan ini dimaksudkan oleh Bupati Pati sendiri, yaitu Bapak Sudewo ini, untuk meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD yang akan dialokasikan bagi pembangunan jalan, renovasi RSUD RAA, penataan alun-alun Pati, serta mendukung sektor pertanian dan perikanan. Namun, karena keputusan yang terlalu singkat tersebut dan bahkan sosialisasinya itu termasuk relatif singkat, akibatnya publik menilai kebijakan tersebut bersifat sepihak dan memberatkan, terutama bagi warga dengan berpendapatan yang rendah. Masuk ke sesi kedua, di mana saya akan menjelaskan kronologi kejadian. Pada tanggal 18 Mei tahun 2025, pemerintah daerah bersama camat dan kepala desa menggelar rapat intensifikasi pajak. Dari rapat tersebut disepakati kenaikan tarif PBB P2 hingga 250%. Lalu pada tanggal 3 Juni 2025, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII Pati menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Bupati. Mereka menuntut pembatalan kenaikan PBB P2, menilai kebijakan tersebut bertentangan dengan janji kampanye Bupati tersebut, serta meminta transparansi penggunaan dana PAD. Lalu bulan Juni sampai Juli 2025, masyarakat mulai merasakan langsung dampak dari kenaikan pajak tersebut. Beberapa contoh kenaikan signifikan antara lain: yang pertama, seorang buruh tani mengaku tagihan PBB-nya melonjak dari 179.000 menjadi 1,3 juta. Kemudian direvisi menjadi 600.000. Lalu yang kedua, warga Batangan yang sebelumnya membayar 25.000 kini harus membayar 144.000. Lalu pada tanggal 10 sampai 13 Agustus tahun 2025, gelombang protes semakin besar di mana para pendemo mahasiswa langsung turun di jalan, bahkan sampai mengepung kantor Bupati Pati sendiri. Lalu aksi yang awalnya dilakukan mahasiswa meluas menjadi demonstrasi besar yang melibatkan puluhan ribu warga, santri, dan kelompok masyarakat. Jadi yang turun tangan pada saat demo tersebut adalah mahasiswa, masyarakat yang merasa dirugikan, santri, bahkan puluhan ribu warga itu ikut turun tangan walaupun tidak semuanya. Lalu pada tuntutan itu berkembang tidak hanya tentang pembatalan kenaikan PBB, tapi juga pembatalan kebijakan 5 hari sekolah, penghentian proyek renovasi alun-alun, dan transparansi penggunaan anggaran.
Situasi tambah memanas ketika terjadi bentrokan antara massa mahasiswa warga masyarakat dengan aparat, disertai penggunaan gas air mata serta kerusuhan di sekitar lokasi demo. Masuk ke sesi 3, saya akan menjelaskan beberapa pihak-pihak yang terlibat dalam kasus ini. Yang pertama adalah pemerintah daerah, yaitu bupati-bupati beserta jajaran dinas. Yang kedua adalah DPRD Kabupaten Pati, di mana DPRD tersebut bertugas menjadi pihak pengawas dan kemudian membentuk pansus atau panitia khusus untuk menyelidiki kebijakan. Lalu yang ketiga adalah mahasiswa, di mana mahasiswa juga sangat berperan penting dalam kasus ini. PMII Pati sebagai penggerak awal aksi demo yang terjadi. Lalu yang keempat adalah aliansi masyarakat, di mana para warga, para santri yang merasa bahwa dirinya itu telah dirugikan hingga ikut untuk demo tersebut. Lalu yang kelima adalah aparat keamanan Polri dan TNI yang diterjunkan untuk mengamankan jalannya demo tersebut. Penyebab penolakan masyarakat sendiri yang pertama adalah lonjakan hingga 250% dirasa tidak masuk akal dan membebani masyarakat. Lalu yang kedua, kurangnya sosialisasi dari para pemerintah. Kebijakan diumumkan mendadak tanpa penjelasan detail dan dialog dengan warga sendiri. Lalu yang ketiga, kondisi ekonomi dari banyak warga Pati yang bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan kecil sehingga rentan terhadap kenaikan beban pajak sendiri. Lalu yang terakhir adalah janji politik yang dilanggar, di mana Bupati Pati saat kampanye tersebut berjanji tidak akan menaikkan pajak, tapi dinilai tidak konsisten dengan janji kampanyenya. Akhirnya beliau malah membuat keputusan untuk menaikkan pajak sangat signifikan. Dampak dari kenaikan PBB yang pertama adalah ekonomi masyarakat, penurunan daya beli, potensi turunnya usaha kecil dan menengah, serta meningkatnya keluhan publik. Lalu yang kedua adalah sosial politik. Terjadi ketegangan antara warga dengan pemerintah daerah, munculnya mosi tidak percaya terhadap bupati. Bahkan sempat terjadi kabar bahwasanya para mahasiswa atau warga menginginkan Bupati Bapak Sudewo tersebut untuk lengser dari jabatannya. Lalu yang ketiga adalah DPRD melakukan hak angket untuk memeriksa kebijakan dan kinerja bupati tersebut. Dan karena demo yang semakin banyak tersebut, bahkan sampai di Twitter, di TikTok itu sangat ramai sekali dengan para warga yang menyuarakan pendapatnya, akhirnya pemerintah memberikan respon. Pada tanggal 8 Agustus 2025, setelah tekanan publik semakin besar, Bupati Pati akhirnya mengumumkan pembatalan kenaikan tarif PBB P2 dan mengembalikan tarif kebesaran tahun 2024. Warga yang terlanjur membayar dengan tarif baru dijanjikan akan menerima pengembalian selisih. Lalu yang kedua adalah pembatalan kebijakan ini juga diikuti dengan rencana penundaan sejumlah proyek pembangunan yang semula dibiayai dari peningkatan PAD. Jadi dari demo tersebut, akhirnya pemerintah memberikan respon yang diinginkan oleh warga, yaitu pembatalan kenaikan PBB P2 dan mengembalikan tarif pajak yang semula seperti saat tahun 2024. Oke, karena sudah sampai akhir analisis dan pembelajaran sendiri ini, kasus ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal daerah harus memperhatikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Besarnya kenaikan pajak tanpa komunikasi dengan warga dan partisipasi publik dapat memicu resistensi yang berujung pada instabilitas politik. Ini menjadi pembelajaran juga untuk pemerintah yang lain, bahwasanya ketika kalian ingin membuat keputusan, ketika kalian ingin
membuat kebijakan baru, berkomunikasilah dengan warga dengan sosialisasi yang benar, tanpa dengan adanya komunikasi singkat. Bahkan sosialisasi tersebut harus dengan benar-benar dipahami oleh para masyarakat pada daerah tersebut. Karena kalian adalah seorang pemimpinnya, dimana kalian memimpin bukan hanya 1 atau 2 orang, tetapi puluhan ribu warga kabupaten yang semuanya itu sangat menggantungkan keputusan kalian itu sangat digantungkan oleh mereka, dan mereka sangat menggantungkan nasibnya kepada kalian, termasuk ekonomi mereka juga. Jadi tolong diperhatikan untuk semua masyarakat. Terima kasih. Oke, sekian itu adalah ringkasan berita studi kasus dari kasus kabupaten atau bupati-pati yang menaikkan pajak hingga 250%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.